Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat, tapi ada yang tidak sehat. Apanya nih yang tidak sehat nih? Pikiran saya ini Bu, kemana-mana ini. Kemana-mana? Aduh, jangan kemana-mana ya. Eh, Bu Eni, apa nih yang bikin eee, ada yang ingin diceritakan ndak, terkait dengan suasana hati yang tidak nyaman ini? Ada Bu, murid saya ini tidak mau masuk sekolah. Kira-kira rencananya untuk pertemuan kita hari ini nih apa nih? Saya akan mencari solusi agar anak didik saya ini bisa masuk sekolah kembali sampai akhir nanti pembelajaran, karena ini kan di kelas 6 saya Bu. Oh gitu ya. Jadi sekarang, ini Bu, pertemuan hari ini kira-kira, tujuannya apa untuk Bu Eni ini? Mendapatkan pencerahan solusi dari masalah saya tentang siswa saya ini yang tidak masuk sekolah berkelanjutan, seperti itu, Bu. Oke, jadi pertemuan hari ini diharapkan Bu Eni akan ada pemecahan masalah nggih, yang dihadapi Bu Eni saat ini. Nah sekarang menurut Bu Eni, ukuran berhasil tidaknya kegiatan, pertemuan kita hari ini menurut Bu Eni apa nih? Kalau berhasilnya tentu akan ada langkah-langkah untuk saya bisa membuat si anak ini masuk sekolah rajin, sampai di akhir nanti pembelajaran, ya kira-kira sampai penerimaan ijazah nanti, Bu. Oke, jadi nih, baik, kita sekarang sama-sama mencari tahu nggih solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Eni. Sekarang Ibu bisa cerita nih, saya kok penasaran sekali sama masalah yang dihadapi Bu Eni sampai mood-nya berubah kayak gini nih. Iya, saya cerita ya, Bu, ya. Iya, Ini awalnya si anak itu anak pindahan dari sekolah lain, pindah ke sekolah saya. Nah, anak ini punya satu riwayat dari keluarga yang orang tuanya itu berpisah. Dari ibunya sudah punya pasangan lagi, dari bapaknya yang memang karena perpisahan itu jadi ada jarak antar anak dengan orang tua, lalu punya, ada kemarin masalah dari sekolah sebelumnya, sehingga anak ini minta pindah ke sekolah saya. Dan dari itu tuh berpengaruh kalau masuk sekolah, dia minta ditemani dengan ibunya, dan setiap kali, ada suatu kegiatan yang memang itu terlalu memberatkan, dia itu tidak mau mengerjakan dan bahkan langsung off sekolah lagi sampai kegiatan itu selesai. oh gitu. Oke, jadi si anak ini namanya siapa tadi Bu? Sevi nggih? Tapi Sevi. Jadi, Sevi ini orang tuanya sudah berpisah dan sekarang dia punya, bapak sambung je, ayah sambung, kemudian dia juga ada ketakutan untuk ditinggal si ibunya, sehingga iya, kegiatan di sekolahnya dia tidak bisa maksimal. Dari cerita yang, Ibu sampaikan ini, saya menangkap ada, rasa putus asa dari Bu Eni ini supaya anak ini bisa mau bersekolah kembali nggih, betul seperti oke, itu, Bu? iya iya seperti itu, Bu. Oke, jadi tujuan, dari percakapan kita hari ini menurut, Bu Eni ini supaya bisa membuat Sevi untuk mau bersekolah kembali tanpa ada rasa takut untuk ditinggal ibunya ataupun, perasaan yang lain yang mengganggu dia gitu nggih. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, kesempatan yang dimiliki Bu Eni sekarang apa Bu? Kesempatan saya yang sekarang ada itu, saya bisa komunikasi dengan ibunya. Karena kan dari awal masuk itu saya sudah meminta nomor kontak dari orang tua atau wali dari anak didik saya, sehingga kalau ada suatu masalah atau hal apapun, saya itu bisa langsung kontak dengan orang tua atau walinya. Jadi tidak ada, info-info yang, orang tua itu tidak tahu perkembangan anak di sekolah.
Mhm. Mereka bisa cek atau tanya atau, sekedar menanyakan sudah masuk atau belum ke sekolah, ada tugas atau tidak dari anak tersebut. Oke, jadi dalam waktu dekat ini Bu Eni mungkin, bisa berkomunikasi dengan orang tuanya kembali ya, bahkan setiap hari Bu Eni bisa menghubungi orang tuanya ya? Iya, bisa, Bu. Oke, Tapi ya sekarang iya, tidak semua tidak, langsung dijawab kayak gitu, ada waktu-waktu mmm, tertentu. iya. Oke, sekarang kalau misalnya sekarang dari skala 1 sampai 10 ini nih, Bu. Sekarang posisi Bu Eni dalam mencapai tujuan untuk membuat si Sevi ini mau bersekolah kembali, ini berada di posisi berapa, Bu? Kalau sekarang mungkin masih 4, Bu. Ya 4. 3, 4 seperti itu. Oke. Jadi, berarti nanti setelah sesi coaching kita ini, sesi ngobrol kita ini, nanti posisi Ibu pengennya ada di posisi angka berapa? Minimal bisa 9, sehingga anak kan bisa masuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran yang ada di sekolah. Oke, jadi untuk mencapai angka itu, sekarang, kekuatan yang dimiliki Bu Eni sekarang seperti apa, Bu? Kekuatan yang ada pada diri saya saat ini ya, mungkin yang pertama komunikasi ya, Bu, dengan Iya, orang tua dari si Sepi, iya, tapi orang tuanya ini hanya bisa saya hubungi ibunya saja. Yang kedua mungkin dari rekan sejawat saya yang memang rumahnya, agak dekat dengan si Sepi ini, mungkin bisa mencari info-info dari tetangga atau bisa, langsung ke rumahnya. Lalu yang ketiga bisa dari, murid-murid saya kelas 6, yaitu teman-temannya Sepi, untuk bisa berkunjung ke rumahnya atau, bisa sekedar chatting lewat WA atau telepon, agar anak ini bisa kembali semangat untuk ke sekolah lagi. iya, oke. Nah, dari yang dikatakan Bu Eni, Ibu ini sudah akrab, punya akses komunikasi sama ibu dan anak-anaknya, kemudian punya akses komunikasi dengan teman dekatnya Ibu yang rumahnya dekat dengan si Sevi ini. Nah, dari beberapa hal ini kira-kira peluang yang bisa diambil Bu Eni ini yang lebih dulu yang mana, Bu? Yang lebih dulu komunikasi dengan ibunya. Karena kalau saya langsung minta ke teman saya, tentunya itu akan lebih lama karena, eee, teman sejawat itu kan mereka punya kepentingan sendiri-sendiri Iya, dan juga tidak semua waktunya itu luang. Kalau ke anak-anak kan tidak kalau untuk apa ya, anak-anak bisa semua ke sana itu kan mereka juga ada jadwal-jadwal seperti ngaji atau mengerjakan tugas atau les seperti itu. iya. Jadinya harus ada waktu-waktu luang. Jadi yang peluang saya utama itu ya komunikasi dengan ibunya, walaupun, tidak semua waktu bisa saya gunakan untuk menghubungi ibunya. Oke. Nah, dari peluang yang akan dilakukan Bu Eni ini nanti, kira-kira ada hambatan tidak, Bu? Hambatannya ya karena kalau saya misalnya komunikasi, mungkin kan lewat chatting dulu. Iya, Kalau chatting itu kan nggak langsung dibales seperti itu ya, iya. Bu, ya. Jadinya kan saya harus menunggu, oh ini aktif apa tidak, ini nanti balasannya lama atau tidak. Saya kan, butuh waktu menunggu dari jawaban ibunya untuk mendapatkan informasi lanjutan. Oke, jadi butuh waktu nggih untuk mendapatkan informasi lagi dari, eee, orang tuanya ini nggih. Sekarang, Mhm. Ibu sudah mencoba komunikasi sama orang tuanya juga. Baik Bu, sekarang gini, memang ada kalanya anak itu belum bisa menerima kehadiran orang tua sambung ya, apalagi kalau dipaksa. Tapi kita sebagai guru juga punya tanggung jawab karena permasalahan di keluarga yang ditimbulkan ini, jadi anak, tidak bisa untuk menerimanya sehingga berpengaruh terhadap psikis anaknya. Nah, Mhm. sekarang, gimana interaksi Sevi sama teman-temannya, Bu, di sekolah? Kalau di sekolah akrab dengan teman-temannya, Bu, nggak ada masalah. Jadi waktunya istirahat mereka juga jajan bareng, ada tugas kelompok mereka juga mengerjakan bareng. Bahkan kalau ada proyek di rumah untuk beberapa hari seperti itu kan dikerjakan di rumah. Itu juga si Sepi datang ke rumah teman-temannya untuk saling bertukar informasi. Jadi dia mau ya berinteraksi sama teman-temannya. Iya, Eee, rajin aktif, Bu, kalau di sekolah. oke. Sekarang Ibu punya rencana apa nih untuk menjalin komunikasi yang intens intens sama ibunya? Mungkin tuh saya
Kalau pagi ya Bu, kalau pagi mungkin kan Iya. ibunya belum terlalu sibuk, saya bisa komunikasi dulu, nanti minta waktunya untuk bisa saling komunikasi nanti bisa jam berapa, seperti itu. Jadi bisa telepon, kalau enggak ya chatting-an yang bisa leluasa seperti itu, tidak dibatasi oleh, kegiatan ibunya yang lain. Oke. Sekarang untuk melakukan ini kira-kira Bu Eni butuh waktu berapa lama? Mungkin ya 1 sampai 2 bulan Bu, karena, setiap si Sepi ini masuk sekitar, 1 minggu, dia off 3 hari, 2 hari seperti itu, baru masuk lagi, lalu off lagi, seperti itu. Jadi kan kalau saya, waktunya lebih agak lama kan, bisa menentukan ibunya itu di rumahnya berapa lama, karena kalau tidak ada ibunya si Sepi ini tuh, tidak mau bersekolah. Oke. Oke. Jadi untuk rencana yang akan Ibu laksanakan ini, Ibu punya sebuah komitmen nggak? Ada Bu, Apa tuh? komitmen saya itu bisa mengajak anak-anak untuk belajar secara aktif, lalu bisa lulusnya 100%. Karena itu kan modal dasar anak untuk berkembang di pendidikan selanjutnya. Kalau anak tidak lulus dari SD, kemungkinan kan mereka tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang lain kecuali melalui kejar paket. Oke, sekarang, ada pihak yang bisa membantu Bu Eni untuk melakukan ini? Yang pertama itu, rekan sejawat saya yang rumahnya dekat, yang kedua mungkin dari anak-anak yang, kemungkinan perempuannya dulu, Bu. Oh, gitu ya. Jadi sekarang rencana aksinya Bu Eni ini mau menghubungi orang tuanya, kemudian meminta bantuan dari orang terdekatnya, dan juga temennya Bu Eni ini juga nggih. Oke, Nggih. kita sudah dapat rencana aksinya ini. Sekarang saya coba, tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Eni untuk setelah sesi coaching ini apa, Bu? Mungkin saya komunikasi yang intens dulu dengan ibunya untuk bisa mendapatkan info-info apa tentang si Sepi, agar bisa lebih masuk lagi gitu aja, Bu. Nggak aktif dulu nggak apa-apa, yang penting masuk dulu kalau saya. Oh, gitu. Baik, sekarang kita sudah ada gambaran nih ya, apa yang akan dilakukan Bu Eni ke depannya untuk menghadapi Oke, masalah si Sewi ini ya, Bu, ya. oke. Oke, semoga pertemuan kita hari ini memberikan pencerahan kepada Bu Eni ya. Iya, Oke, gimana semoga kita perasaannya bisa belajar. sekarang? Sedikit lega, Bu, karena kalau kita bisa sharing dengan apalagi kita mencari solusinya, kita kan bisa lebih plong kayak gitu, apalagi Iya. besok kalau sudah berhasil semuanya. Oke, jadi, setelah sesi ini dan rencana aksi yang dilakukan Bu Eni ini nanti, saya coba dikabari ya, Bu, bagaimana Siap, perkembangannya dari si Sevi ini supaya, saya juga tahu, soalnya saya penasaran nih gimana, rencana kita hari ini ke depannya, nggih. siap. Iya, semoga bisa masuk kembali, Bu, dari rencana-rencana yang sudah kita susun tadi, anaknya bisa Iya, kembali aktif ke sekolah lagi. oke, iya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat ya, Bu, nggih. Nggih, Iya. amin. Oke, pertemuan hari ini kita akhiri nggih, Bu, nggih. Semoga bermanfaat. Terima kasih diberikan kesempatan untuk ngobrol sama Bu Eni ini. Iya, Bu, terima kasih juga atas, saran-sarannya tadi. Iya, terima kasih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam Bu Astuti. Nggih. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu-ibu? Alhamdulillah baik, tapi, lagi ada yang dipikirkan ini. Suasana hatinya berarti ini kurang enak gitu ya? Sedikit mendung, sama seperti cuacanya. Iya, iya. Baiklah, hari ini kita bertemu di sini lagi ya, Bu ya. Iya. Kira-kira rencana pertemuan kita hari ini tuh apa, Bu-ibu ya? Pengen ngobrol, pengen cerita, pengen curhat, sekalian nanti pengen dapat ide-ide untuk, memecahkan masalah yang saya hadapi inilah, Bu. Baiklah.
nanti ya setelah Ibu cerita tentang apa yang dirasakan Bu Ibu, masalah Bu Ibu, kira-kira tujuan dari pertemuan kita nanti itu apa, Bu? Setelah Ibu bercerita. Saya pengennya ya saya dapat sedikit pencerahan mungkin dari hasil ngobrol kita nanti, biar masalah saya ini tidak terlalu membebani pikiran saya gitu, Bu. Oke. Jadi pertemuan Iya. kita hari ini nanti supaya ada pemecahan masalah ya tentang Oke, betul. permasalahan yang sedang Bu Ibu hadapi. Begitu Mm-mm. ya Bu ya. Oke, baiklah. Sekarang menurut Bu Ibu nih, ukuran berhasil tidaknya pertemuan kita hari ini itu menurut Bu Ibu apa? Berhasil tidaknya, kalau berhasil perasaan saya lega sekali, kemudian saya dapat solusi untuk mengatasi masalah yang saya hadapi ini, Bu. Oke. Jadi nanti kita sama-sama mencari solusi ya Bu ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Baiklah Ibu, sekarang silakan Ibu bercerita tentang unek-unek yang Ibu rasakan, tentang permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah atau apa, itu silakan disampaikan. Iya, ini masalah saya, ini masalah di sekolah, Ibu. Jadi di salah satu kelas yang saya ajar itu ada anak laki-laki, si Kevin namanya. Dia sama sekali tidak bisa baca. Nah, ketika dia diajak belajar membaca itu dia tidak mau. Setiap guru juga mengeluhkan hal yang sama ketika diajari, anak itu tidak mau. Di kelas pun ketika ditunjuk untuk membaca hasil pekerjaannya atau hasil diskusi dengan teman-temannya itu dia selalu menyembunyikan mukanya di menyembunyikan mukanya gini, Bu. Jadi dia seperti malu, tapi itu tidak malu, padahal dia itu cengenges gitu, ketawa-ketawa gitu, Bu. Mau gitu. Dia anaknya juga agak nakal, suka usil sama temennya kayak gitu. Baiklah. Berarti murid Ibu di kelas 7D ya Bu ya tadi. Iya. Masih Kevin ya. Iya. Nah, ini dia memiliki permasalahan, dia belum bisa lancar membacanya, menulisnya juga terlambat begitu. Iya. Dia juga usil. Ya, suka mengganggu teman. Tentunya itu pasti membuat jengkel sekali ya dengan sikap anak ini tadi. Nah, menurut ceritanya Bu Ibu tadi, berarti Bu Ibu belum bisa untuk mengatasi masalah tersebut. Betul begitu, Bu? Iya, betul. Belum bisa, Bu. Jadi sudah melakukan usaha itu, baru sebatas meminta anak untuk membaca, kemudian mau diajari membaca, itu dia masih belum mau gitu. Baik, jadi tujuan percakapan kita hari ini adalah untuk membuat murid Bu Ibu itu agar memiliki motivasi dari dalam dirinya supaya dia bisa berubah menjadi lebih baik lagi, nggih Bu Ibu nggih. Iya. Agar dia mau membaca, mau menulis, mau ya berbuat seperti yang seharusnya anak-anak lain lakukan, seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang nih Bu, kesempatan yang Ibu miliki itu apa kira-kira sekarang ini? Kesempatan yang saya miliki sementara ini, saya bisa menghubungi ibunya karena saya juga sudah pernah survei ke rumahnya. Ternyata itu ibunya sudah berpisah sama bapaknya entah kemana, kemudian ibunya sibuk bekerja. Jadi dia di rumah sama neneknya. Nah, di rumah sama neneknya itu kan mungkin dia dimanja sama neneknya, jadi apa maunya dituruti. Kemudian tidak pernah, orang tuanya juga tidak peduli sama kemampuan dia dalam membaca atau menulis. Jadi mungkin saya akan menghubungi ibunya, menjelaskan bahwa anaknya seperti ini. Kemudian mungkin memberikan pengertian juga ke ibunya atau neneknya kayak gitu, Bu. Baiklah, berarti dalam waktu dekat ini Bu Ibu akan menghubungi orang tuanya kembali ya? Iya. Untuk mencari solusi atau untuk berbicara lah dengan orang tuanya. Iya, kalau misal nih Bu, dari skala angka 1 sampai 10, itu kira-kira posisi Bu Ibu sekarang itu
ada di posisi berapa untuk mencapai tujuan agar bisa Eh, tercipta motivasi belajar si Kevin ini tadi? Kalau sekarang sih di posisi saya mengiranya ada di posisi 4 gitu, Bu. Soalnya, saya belum bisa membuat si anak ini mau belajar gitu loh. Ya masih di posisi yang keempat ya Bunda ya. Iya, iya. Nah, setelah ini nanti yang Ibu harapkan itu setelah kegiatan ngobrol kita, kira-kira ada di posisi berapa meningkatnya setelah mungkin kita sharing nanti? Iya. Saya enggak muluk-muluk, Bu, cuma pengennya di posisi 8 gitu. Paling enggak si Kevin ini dia mau belajar, mau diajak, maupun pribadi maupun berkelompok dengan temannya ataupun dengan guru yang lain, ini dia mau diajak untuk belajar membaca gitu aja saya sudah, cukup. Apalagi kalau dia nanti sampai lancar membaca dan di sekolah selama kegiatan pembelajaran dia aktif gitu, kalau menurut saya sudah cukup gitu. Baik, berarti Bu Ibu berusaha untuk membuat dia pandai, tidak seperti muluk-muluk yang diharapkan ya, hanya bisa membaca, menulis, lancar, itu sudah sangat luar biasa aktif, menurut Bu Ibu. aktif ketika di pembelajaran gitu, mukanya enggak disembunyikan lagi kayak gitu, Bu. Oh iya. Kemudian Ibu, kekuatan yang Ibu miliki sekarang itu seperti apa untuk membangkitkan anak tadi? Kalau sekarang saya punya semangat, Bu. Jadi saya punya semangat untuk berusaha mendekati dia, kemudian juga mengajak teman-teman yang lain untuk ya memotivasi teman yang lain untuk melakukan hal yang sama supaya anak ini ada motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk mau belajar gitu. Dan juga ini nanti saya juga membangkitkan semangat ibunya supaya dia lebih perhatian ke anaknya gitu, Bu. Baiklah. Nah, Bu Ibu nih sudah akrab dengan ibunya, sudah punya akses komunikasi juga, ya kan tadi? Iya. Kemudian ada teman dekatnya juga. Nah, dari beberapa hal ini tadi, Bu, kira-kira peluang mana yang akan Bu Ibu ambil terlebih dahulu? Yang pertama ini saya tidak enggak lepas dari dia, tidak lalu membiarkan dia, oh ya sudah, dia tidak mau ya sudah. Saya tetap mau mengajak dia untuk belajar setiap harinya, kemudian dan juga koordinasi sama ibunya seperti itu, Bu, supaya ibunya mau ngasih semangat gitu. Baik. Nah, dari berbagai macam usaha yang Bu Ibu lakukan tadi, itu kira-kira Bu Ibu memiliki hambatan atau tidak ya? Kalau hambatannya sih sementara enggak ada hambatan yang berarti, mungkin cuma yaitu bagaimana saya menemukan cara yang tepat supaya si anak ini mau gitu saja, Bu. Iya, mau untuk berubah, belajar, menjadi lebih baik lagi tentunya ya Bu Ibu ya. Iya, baiklah. Dari karakter murid Ibu tersebut, misalnya jika diberikan teguran yang agak keras, apakah bisa membantunya Ibu atau ada solusi lain untuk mengatasi kebandelannya ini, Bu? Sementara ini kalau dia dikeras memang dia langsung diem. Tapi saya mencoba tidak mengerasi dia, tapi dia masih tetap sama, cuman kalau diingatkan, kalau selalu diingatkan dia memang diem, Bu. Cuman ya itu, cuma masalahnya itu dia tidak mau belajar membaca itu saja. Mungkin begini, Bu, ada masalah pribadi yang mungkin kita tidak tahu, jadi mungkin kita memerlukan pendekatan. Nah, kira-kira Bu Ibu mengetahui tidak latar belakang keluarganya tadi, kemudian bagaimana Bu Ibu menggunakan informasi dari latar belakang keluarganya tersebut untuk melakukan pendekatan kepada si Kevin ini tadi? Iya, mungkin karena dia kurang perhatian ya, Bu, kurang perhatian dari
ibunya, bapaknya juga hanya dari neneknya, ibunya pun juga tidak peduli sama kemampuannya dia belajar itu bagaimana. Jadi mungkin itu yang menyebabkan dia seperti itu. Kemungkinan kalau perekonomiannya dia juga menengah ke bawah, kalau mau ikut les privat atau apa mungkin juga belum bisa nggih, mungkin belum bisa. Jadi ya itu, kita masih mencari yang tepat itu gimana gitu. Baiklah. Untuk berbicara kepada orang tuanya atau mungkin keluarganya, mungkin yang dapat membantu untuk memberi nasihat kepada si Kelvin itu tadi ya, Bu Ibu ya. Iya. Atau ini, mungkin mengembalikan kepercayaan diri dari si Kelvin ini tadi supaya dia bisa lebih percaya diri dan terarah ke hal yang positif, Bu Ibu. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama Bu Ibu untuk melakukan rencana ini? Kira-kira seminggu sampai 2 minggu lah, Bu. Karena untuk bertemu ibunya ini juga susah sekali kalau siang, di jam siang ketika mengajar itu beliaunya juga bekerja gitu, jadi perlu koordinasi lagi sama ibunya. Berarti perlu menghubungi ibunya terlebih dahulu Iya, ya, iya. untuk nanti bertemu. Baiklah, untuk rencana aksi ini, apakah Ibu punya sebuah komitmen untuk menjaga supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik dan lancar? Iya, komitmen saya tetap menumbuhkan semangat dari diri saya sendiri dulu, seperti itu, Bu. Kemudian saya tetap mengingatkan dia, tetap mengajak dia, barangkali kalau dia setiap hari diajak itu dia lama-lama akan paling tidak terpaksa. Jadi kalau terpaksa paling tidak Iya. dia lama-lama dia akan mau gitu, Bu. Baiklah, walaupun awalnya terpaksa, tapi mungkin Iya, lama-kelamaan dia akan terbiasa sehingga iya, menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang baik tentunya, Bu Ibu iya, ya. iya. Iya, baiklah. Adakah orang di sekolah atau di keluarganya itu yang kira-kira bisa membantu memotivasi dari si Kelvin ini, Bu? Mungkin kalau dari pihak sekolah, ini saya akan koordinasi sama guru bahasa sama guru BK-nya. Jadi kalau Mhm. guru BK nanti kita bisa home visit ke rumahnya untuk memberi pengertian kepada ibunya ataupun neneknya supaya memberikan semangat juga ke si Kevin ini. Jadi paling tidak ibunya memberikan gambaran, memberikan dukungan ke anak supaya anak ini merasa bahwa saya diperhatikan, ternyata ibu saya mau saya menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Baiklah, berarti sudah ada rencana ya. Misalkan Iya, rencana yang pertama menghubungi orang tuanya terlebih iya, dahulu ya, iya, kemudian berbicara. Nah, jika yang kedua ini nanti untuk jaga-jaga, mungkin menghubungi guru lain tadi untuk bisa iya, membantunya iya, mengadakan home visit ya. iya. Kemudian Ibu, tindak lanjut yang Ibu lakukan untuk sesi coaching hari ini apa? Tindak lanjutnya mungkin saya langsung action untuk menghubungi orang tuanya dulu, saya coba akan menghubungi lewat WA, kemudian kita membuat janji ketemu itu ibunya bisanya kapan, gitu. Ya, baiklah Ibu. Saya tertarik sekali bagaimana hasilnya nanti, apakah ada perubahan yang signifikan atau tidak tentang rencana Bu Iya, Ibu ini nanti. Saya dikabari nanti apabila ada perkembangan selanjutnya yang menggembirakan atau mungkin nanti ada sesuatu hal, tolong kabari kami untuk bisa melakukan pertemuan selanjutnya, nanti bisa diatur di lain waktu Ibu ya. iya, iya, Bu. Iya, baiklah. Semoga pertemuan kita hari ini memberikan pencerahan kepada Bu Ibu ya. Bagaimana Bu Ibu Iya. sudah ini menemukan kira-kira solusinya sudah ya? Sudah, alhamdulillah sudah sedikit lega karena kalau kita komunikasi, kita mengeluarkan unek-unek ini ada perasaan sedikit terlepas gitu bebannya, Bu. Dapat ide Baiklah. juga. Iya, saya juga berharap demikian. Ya, mungkin pertemuan kita hari ini kita cukupkan karena Bu Ibu harus segera melaksanakan aksinya. Ya,
Nanti tolong dikabari saya Iya. bagaimana hasilnya. Ya, saya Oke, cukupkan ya. siap. Terima kasih sekali. Iya. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Astri.